diajak ngabdi di dalam itu bikin jamu sinom dan jualan mentol. Nah, kalau berarti di pondok iya sambil jualan pentol. Berarti punya pengalaman entrepreneur. Belajar. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam di Tegur Sapa. Kali ini jagongannya menarik ya, karena apa? Di samping saya ini ada para santri yang menurut saya sangat inspiratif. Iya, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Siapakah dia? Ya, saya Ahmad Ustadz Rofi. Ya. Ustadz atau kiai atau? Biasa. Gus? Mas aja. Oh, Mas. Dek juga nggak apa-apa. Dek. Ya. Kita di sini tuh dipertemukan oleh alam. Iya. Ya, karena yang mempertemukan kita adalah Hamengku Alam. Hamengku Ustadz Hamengku Alam. Pada saat Ponpesma, benar. Berarti kan benar ya? Benar. Yang menemukan kita adalah alam. Mempertemukan. Yang mempertemukan kita itu alam. Karena yang mempertemukan kita adalah Ustadz Hamengku Alam. Oh, betul. Berjalan serinya waktu, bertemu sering ngopi, ternyata cilik-cilik ini iku mekiti ya, Masuk. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan atau jagongan yang lebih nyantai lagi, ini ada kopi, ada apa lagi? Bolet ya. Silakan diminum, dimakan. Waduh. Seruput. Ini juga, coba Liti minum. Sudah dibuka dulu dong. Diminum. Jagongan santri kurang tepat atau kurang nikmat dibuka, kayak buka. Biasa lah ya. Bukan loh. Pas moncrot dong. Santri nggak terbiasa minum botolan soalnya. Biasanya keran. Biasanya kan dari keran, Dari langsung ke keran. Minumnya keran. Iya. Barokah. Tapi rata-rata minuman seperti itu malah bikin sehat. Bener. Meskipun menurut beberapa orang tidak higienis, itu saja nggak sehat. Apalagi minuman yang higienis seperti ini, itu jelas sehat. Tambah sehat. Tambah sehat. Apalagi ditambah ini ada biohexagonal dress. Ya. Biohexagonal ini merupakan air yang fungsinya adalah untuk menambah kesehatan. Anda haus minum hexagonal bio. Oh. Cocok iklan lagi. Masuk. Oke, untuk pertama Mas Rofi. Iya. Mas Rofi Udin. Iya. Pengalaman di pondok pesantren sudah berapa kali berada di pondok pesantren? Sudah menghinggap di berapa kali pondok pesantren? Pertama, Di Al Ibrahimi Manyar. Al Ibrahimi Manyar. Iya. Gresik ya? Gresik. Oke, yang kedua? Kedua di Pondok Tahfidzul Quran Kedamaian, Gresik juga. Tahfidzul Quran Kedamaian. Awal Gresik mula juga. fokus ya. Terus? Yang ketiga di Hidayatul Quran Ujung Mangga. Itu nama pondoknya itu baru saja diresmikan. Baru 2 tahun kemarin. Terus habis itu ketiga, keempat? Iya. Terus sambil kuliah pengabdian lah di Raudhatul Quran Teluk Banjar Lamongan. Terus kelima, sementara sambil menunggu wisuda dulu. Istirahat dulu. betul kan kata saya, cilik-cilik ini pencolatannya dubur. Mantap pokoknya. Pencolat, penculit. Melihat penculitnya beliau ini, jelas ada kisah yang menarik dari setiap pondok pesantren, dari setiap pondok ke pondok pesantren yang lain, dari setiap pondok satu ke pondok yang lain. Semua pondok itu kan mempunyai ciri khas masing-masing, betul nggak? Betul. Nah, bisa digambarkan secara umum dari keseluruhan pondok yang sudah pernah sampai hinggapi? Keseluruhan apa per? Ya, terserah, bebas, terserah anda. Tak ngombe, ngelak. Monggo. Gimana ya? Iki gak dikenal sih ta. Gose. Gantian. Sampean sih. Kurang sih, Mas.
Jadi awal mula mondok itu gimana ya? Minat mondok itu kan karena melihat banyak temannya. Ya, awal mula mondok. Terus ya nggak tahu kalau ada peraturan ketat atau gimana. Yang awalnya memang namanya santri baru ya. Pasti ya kadang ngenes. Enake cah sing ndok omah iso jajan, iso mangan saenake. Nah, pondok kan mangan tahu tempe katakanlah. Iya. Tapi ya piye mana ya? Tambah suwe tambah kerasan ngono lho. Pakai bahasa manusia, Mas. Bahasa Indonesia. Ya tambah lama tambah kerasan lah. Nyaman. Nah, nyaman. Yang pada saat itu Padahal semakin ditekan, ya, malah semakin nyaman. Malah semakin nyaman. Ini teori apa ya? Teori apa? Semakin ditekan, semakin nyaman. Teori Darwin. Waduh. Udah traveling kan? Terus yang pada saat itu ketepatan teman-teman satu kamar saya itu yang seumuran ya, itu sangu untuk jajan itu banyak-banyak. Ada yang 600, itu hanya jajan ya, 600, 700. Yang saya alhamdulillah itu sekitar 100 kurang lah. Sekitar 100 itu masih dipotong untuk iuran per kamar, iuran komplek. Nah, terus sekitar setahun mondok diajak teman saya, diajak ngabdi di dalam itu bikin jamu sinom dan jualan mentol. Nah, kalau berarti di pondok iya sambil jualan mentol. Berarti punya pengalaman entrepreneur. Belajar. Wah. Ya jadi kalau anak yang ngabdi di dalam itu kan untuk bayar biaya kos makan itu kan nggak bayar, Ya, hanya bayar syariah ya. Ya. Alhamdulillahnya yang buat bayar kos makan itu tadi buat jajan. Oh gitu. Terus Itu termasuk kategori santri yang bagus atau beling? Ya nggak beling juga tuh Mas. Yang penting kan waktunya ngaji. Bukan menyalahgunakan keuangan ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak toh. Bukan korupsi ya? Enggak. Enggak. Kan memang jatahnya segitu dari orang tua, wes pakai take iki gitu. Iya. Menarik kisah yang telah disampaikan tadi bahwa ada teori yang menarik untuk dikutip ya, bahwa semakin ditekan itu malah semakin nyaman. Waduh. Padahal rata-rata kalau orang ditekan misalkan dalam percintaan lah, sampai dituntut, apa sih nuntut apa sih kok mengengkang-engkang ya? Iya kalau cinta Mas. Ya beda. Lo sampai apa ya nggak cinta dengan pondok, dengan keilmuan, dengan kesantrian? Nyaman, ya cinta. Ya iya, sama. Iya. Cinta kan relatif. Iya. Oke, yang satunya Mas Aji, dengar-dengar telah berhasil menerobos beasiswa dari Kemenak yang sekarang dapat nikmat beasiswa kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, keren. Alhamdulillah. Anak CKT. CKT 48. Itu gimana ceritanya dapat beasiswa? Jadi pertama itu kan posisi saya lagi di Tebir kan, di Jombang gitu. Jadi pas waktu kelulusan kelas 3 gitu dapat tawaran dari guru saya, Ustadz Kamal gitu kan. Nah, ditawari mau ikut nggak PBSB, ikut tes. Padahal pada saat itu nilai saya itu emang standar banget gitu, nggak tinggi-tinggi banget. Padahal kan standar rendahnya. Soalnya kan beasiswa santri berprestasi gitu kan. Oh iya. Masa berprestasi tapi keren. Prestasi coy. Tapi kan itu kan masih belum pede kan. Tapi yaudah coba aja lah pede, nggih pun daftar gitu kan. Pun. Terus habis itu semua anak yang ikut tes PBSB itu dikumpulkan, kemudian ada pelatihan khusus namanya kayak camp gitu. Selama 1 bulan itu digodok lah istilahnya, dipanas-panasi pelajaran umum, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, plus semuanya itu tiap hari full day. Nah habis itu pas tes, kebetulan tesnya itu di ITS, dan itu minta bantuan juga sama teman-teman alumni, dan alhamdulillahnya dibantu, kemudian mendapatkan support, doa-doa kiai juga, doa-doa guru, dan alhamdulillah
lolos di UIN Jakarta gitu. Terus ya. Nah, dulunya mondok di mana? Saya Jombang? pertama mondok di Pondok Rodoul Quran Lamongan di sini. Kemudian pas madrasah aliyah itu di Tebireng Jombang. Kemudian pas mahasiswa itu ada mahatnya lah, mahat mahasiswa lah di UIN Jakarta juga. Berarti 2 kali pindah pondok. Iya, 2 kali pindah pondok. Pas MTS dan pas aliyah. Mas Alia, dan sekarang di Jakarta. Alhamdulillah di Jakarta. Di Jakarta daring atau? Sekarang daring. Alhamdulillah daring. Semester berapa sekarang? Alhamdulillah semester 7 ya, doanya tahun ini lah. semester skripsi. 7. Amin. Skripsian. Cukup sweet. OTW. OTW. Mau nikah? Ya secepatnya lah ya. Yang tanya juga ada. Bingung. Kapan yang tanya? Besok. Waduh. Segera lah. Disegerakan. Dia sudah menunggu. Waduh, berat. Oke. Dari tentunya kan seperti yang awal sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Bahwa setiap pondok pesantren itu mempunyai feel, mempunyai rasa, mempunyai karakter masing-masing. Dan titik kenyamanan kita, titik bersatunya kita dengan pondok pesantren itu lenyap dalam lantunan ilmiah ya. Waduh. Lenyap ya, nikmat atau lenyap dalam lantunan ilmiah. Ketika kita belajar di situ semakin tenang. Padahal di pondok pesantren itu kan kita tahu banyak aturan yang harus kita lakukan kan ya. Pondok pesantren itu banyak sekali hal-hal yang tidak orang lain bisa lakukan, kita tidak bisa melakukannya. Contoh misalkan HP-an, ngopi sampai malam dan seterusnya. Setuju. Nah, malah itu membuat ketidakbebasan kita itu malah membuat kenyamanan. Bener. Menurut sampean seperti apa? Kalau Mas saya Haji sih. first impression saya ketika mondok di Rodoul Quran pas MTS itu kan seneng lah, banyak orang, banyak temen ya, kecil-kecil gitu kan, suka main gitu. Dan alhamdulillahnya untungnya pada itu di hari pertama itu sudah kena marah sama almarhum Gus Faisal, itu bapaknya Gus Bima. Jadi itu udah kena marah gara-gara apa? Gara-gara jalan itu nggak seruk, apa sih nggak seruk, bahasa Indonesia nggak seruk apa sih? Nggak seruk sandal itu. Nggak seruk sandal, serak diangkat itu. nggak diangkat. Sudah khasnya Cuma itu. gara-gara itu langsung kena marah, habis itu langsung diem, nggak aneh-aneh, nggak mau rame lagi itu. Ya itu biasanya, itu kebiasaan santri baru. Iya. Biasanya. Itu. Sarungnya di bawah ini, Mata kaki. sandalnya serok. Nah, Bener. itu udah kena marah, habis itu udah kecep nggak mau lagi, udah main aman kok di pondok, main aman. Soalnya kan itu berisik dikit langsung kena marah, apa bangku lempar, brak, ya gitu lah pokoknya dulu kan. Nah terus pas itu first impression lah di pondok itu, tapi nyaman dalam arti soalnya kan kita ada yang kontrol gitu, bangun tidur dikontrol, ngaji dikontrol, sholat dikontrol, jadi enjoy gitu. Kemudian pas di aliyah juga, pas di Jombang itu apalagi pondok besar gitu kan, yang notabene itu banyak santrinya lebih banyak, jadi di situ makin asik gitu kan. Apalagi teman-temannya jauh, ada yang dari Sunda, dari Kalimantan, dari Sulawesi juga ada banyak, jadi banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan gitu. Itu sih pengalaman yang asik di pondok menurut saya. Kalau sampean nggak ada asiknya? Asik semua. Alhamdulillah, enjoy semua namanya. Banyak pondok, jangan bilang nanti pondoknya nggak bikin nyaman, akhirnya pindah-pindah. Nggak gitu toh? Enggak. Tapi karena haus tentang ilmu. Yes, Keren. Kayak kisahnya para wali, para ulama kan gitu. Nggak mau mondok di satu pondok toh. Kayak Gus Dur contoh ya. Iya. Pindah. Wah, wis mampu, wis selesai, wis tuntas, pindah. Jangan-jangan sampai seperti itu. Aduh, tuntas. Ya enggak. Gimana? Ceritanya kan selesai pada jenjang katakan di Manyar itu kan sekolah MTS sama aliyah. Terus selesai kan, lulus, terus mulai fokus di kedamaian. Pada saat itu yang paling jauh sendiri itu saya. Yang semuanya itu teman-teman saya kan ada cowok sekitar 6 lah. Memang baru ngerintis juga. Itu dekat situ semua rumahnya. Yang paling bikin tidak kerasan itu apa?
kalau semuanya itu pergi atau pulang, nah, saya kan sendiri. Kowa ijen. Nah, itu yang paling bikin tidak nyaman. Yang setelah itu pindahkan di Ujung Pangkep. Itu malah temannya cuma 2 orang. Yang satu Banyuwangi, yang satu orang Ujung Pangkep sendiri. Tapi entah kenapa kok tambah nyaman. Terus yang anak Banyuwangi itu sama yang anak Ujung Pangkep itu ketepatan pas saya sudah dapat sekitar 2 tahunan lah. Itu pulang, boyong. Nah, saya malah sendiri setahun. Tapi tambah nyaman. Nah, nyamannya itu karena apa? Karena sudah dianggap seperti anak sendiri lah. Tambah akrab sama keluarganya guru saya. Termasuk ponakan-ponakannya kan banyak yang seangkatan lah umurnya. Jadi tambah nyaman lah di situ. Sampai sekarang pun sering sambung silaturahim di situ. Vibesnya yang bikin nyaman itu kan seperti keluarga sendiri itu loh. Banyak pengertian bahwa sedikitnya santri itu malah menyebabkan ketidaknyamanan. Padahal tidak seperti itu ya. Iya. Padahal sedikitnya santri itu malah bikin menjadi berkualitasnya seseorang di pondok pesantren itu. Artinya apa? Kiai nirakatiku gak akeh-akeh. Fokus gitu. Fokus ke arek iki, digrojok kabeh nang kene. Iya. Terus tidak hanya itu, tapi juga perhatian seorang kiai atau pengasuh itu akan semakin intens. Kalau banyak santrinya itu yang memperhatikan pengurusnya. Iya. Iya, benar-benar. Kiai tetap ada kontribusi untuk mentirakati dan sebagainya. Jelas lah kalau kita di pondok pesantren kan mengenal dengan istilah barokah dan sebagainya. Itu kan karena tirakat dari para ulama, para kiai-kiai kita. Nah, disitulah letak kenikmatan kita sebagai santri. Jika kita saat mondok di pondok pesantren itu kok tidak merasakan nikmatnya barokah, wah ini yang perlu dipertanyakan. Benar. Apakah pondok pesantrennya yang kurang kan tidak semua pondok pesantren bagus toh. Benar. Kadang ada yang pondok pesantren seperti yang sudah saya bahas di tema kemarin dengan Kang Fauzan. Pondok pesantren itu tidak hanya pondok pesantren tidak semua pondok pesantren itu bagus. Ada pondok pesantren yang niatnya misalkan contoh itu ingin menurunkan bantuan. Bisa. Terus ada pondok pesantren yang sanatnya nggak jelas. Ada pondok pesantren yang niatnya marketing dan sebagainya. Banyak hal lah. Nah, tapi pondok-pondok pesantren kita yang notabene mempunyai sanad yang jelas, sanad keilmuan yang jelas, ini yang mempunyai unsur barokah, kebarokahan itu luar biasa. Iya. Sampai sudah